Mana ya? Ini dia. Wait, sobat DN. Kak Damara, di manakah dia berada? Hai, Kak Damara, halo. Kak Damara, halo. Iya, halo. Suaranya jelas? Kak Damara. Kak Damara, selamat sore. Sore. Sore, suaraku Suaranya terdengar jelas? jelas nggak nih, Kak? Kenapa? Jelas? Jelas, jelas. Jelas ya. Ya. Kak Damara. Iya, Ya, Kak Damara, sore hari ini gimana kabarnya? Seneng nih bisa gabung sama kita di DN. baik, baik hari ini. Baik ya. Kak Damara, sore Iya, hari ini seneng banget ya, Suci. Suci seneng banget nih bisa bergabung bertatap muka walaupun secara virtual sama Kak Damara. Ini merupakan anak muda ya, Sobat DN yang masih muda, terus terlihat juga suasananya lagi di kantor ya kayaknya Kak Damara nih ya. Terus iya. dengan kampanye yang luar biasa ini segar sekali. Semoga Sobat DN terhibur sore hari ini ya. Bisa ngobrol bareng sama cowok ganteng Iya. berprestasi. BTW nih ya, Kak Damara, sore hari ini sapa dulu dong Sobat Dian yang sudah bergabung. Iya, halo sobat DN yang bergabung di sini. Panggilannya Sobat DN. Iya, halo sobat DN yang bergabung di sini. Oke, Sobat Dian, senang ya sore hari ini udah ada cowok ganteng di layar HP Anda. Dan ini juga penyegaran juga sih ya buat Suci. Biasanya Suci tuh ketemunya ya agak berusia. Ini aduh, jauh banget ya. Ini Sobat Dian, senang kita bisa bergabung bersama Kakak Damara Sepian Siria ya. Ini merupakan Iya, salah satu praja IPDN tingkat 4. Dan sore hari ini kita bakalan bahas seputar sekolah kedinasan, terus juga gimana sih caranya biar bisa tembus ke sekolah kedinasan ya. Karena kita tahu nih ya Kak Damara, bukan rahasia lagi kalau mau mm, masuk di sekolah kedinasan, apalagi yang memang begitu lulus langsung bisa penempatan kerja ini luar biasa sulitnya. Mulai dari mungkin pesaingnya yang luar biasa banyak, terus juga proses tes yang bertubi-tubi ya, mulai dari mungkin psikotesnya, terus juga dari wawancara dan lain sebagainya. Kak Damara, sebelum kita bahas jauh ke sana. Kak Damara, sorry suaraku terdengar jelas nggak nih? tadi barusan putus-putus, Kak. Cuma udah jelas lagi sekarang. Sudah jelas ya. Kak Damara, kita mau minta nih cara jitunya Kak Damara. Bahas juga untuk teman-teman ya, Sobat DN yang sore hari ini sedang menyaksikan kita. Kak Damara bisa di titik sekarang. Ini kalau kita mau perkenal lebih jauh lagi sama Kak Damara. Kak Damara ini usianya berapa? Terus juga lulusan SMA-nya tahun berapa? Dan sampai hari ini tuh sudah masuk di semester ya, di sana juga bahasanya semester atau ada bedanya nih sama kuliah biasa? Iya, semester. Mm-mm. Kadamar umur berapa nih sekarang? Angkatan sekolahnya juga angkatan berapa? Umurnya sekarang 22 tahun. Angkatan sekolahnya dua Dua ribu puluh delapan dua belas. tahun. 2018 dan sekarang 2022 tahun. Tapi ini kayaknya Kak Damara masih muda banget ya, kelihatannya nggak kayak 22 tahun deh. Kak Damara, ini kan artinya Kak Damara sampai hari ini tuh sudah berapa tahun tuh sebagai praja? Udah berapa tahun tuh? Sudah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Ini kan artinya sudah banyak Ya. pengalaman yang Kak Damara punya ya. Mungkin mulai dari punya adik-adik tingkat gitu juga, terus punya senior-senior dan punya pengalaman sendiri terkait sekolah kedinasan. Kak Damara, asalnya dari mana sih sebelum kita ngobrol jauh? Kak Damara asalnya dari mana? Domisili aslinya. Oh, asalnya domisilinya dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Ya. Dan saat ini Kak Damara lagi di mana nih dinasnya? Sekarang masih di kampus sih, masih menunggu pelantikan. Oke, sekarang masih di kampus ya. Kak Damara, sorry suaranya agak bisa dibesarin dikit nggak? Soalnya nggak terdengar jelas. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Oke, Oh ya, Kak boleh, boleh. Damara, Udah jelas? berarti kan apa sih Kak Damara yang ngebedain
sekolah kedinasan yang Kak Damara tahu ya sejauh ini apa sih yang membedain sekolah kedinasan dengan kuliah di universitas biasa negeri maupun swasta? Apa bedanya sekolah kedinasan? Karena kan kita tahu sekolah kedinasan ini cerah sekali di mata anak-anak yang baru lulus SMA dan momok juga karena susah sekali. Ini terkenal susah ya untuk masuk di sekolah kedinasan. Sebenarnya apa bedanya sekolah kedinasan dan sekolah di kampus biasa, universitas swasta maupun negeri? Oh, iya. Kalau untuk bedanya sendiri itu, kalau kedinasan itu kan dia tuh langsung terikat. Jadi kita di sini dibiayai oleh negara, itu di bawah kementerian masing-masing. Kalau dari IPDN itu kebetulan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita di sini kuliah 4 tahun dibiayai negara, lulus kita langsung diangkat menjadi PNS golongan 3A di bawah Kementerian Dalam Oke, Negeri. oke. Dan ini artinya kan Kak Damara ketika sudah lulus langsung diangkat pegawai negeri sipil ya, langsung diangkat jadi ASN. Wah, seneng banget ya, karena beribu-ribu bahkan berpuluh ribu masyarakat, terutama yang memang usianya produktif, ini berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi ASN. Karena kita tahu juga nih, posisi ASN ini selalu didamba-dambakan, apalagi mungkin untuk kita yang berdomisili di mana ASN atau pegawai negeri itu dianggap sebagai profesi yang paling-paling aman ya karena ada jaminan hari tua. Ini kan artinya Kak Damara banyak banget teman-teman kita sobat DN yang mau masuk di sekolah kedinasan ya atau saudaranya mungkin atau dirinya sendiri dan juga nih Kak Damara selain ingin banget masuk sekolah dinasan kan ada momok tuh di mana dibilang sekolah kedinasan itu susah. Mungkin ada yang bilang bukan hanya harus dipersiapkan mental tapi juga fisik dan juga yang harus paling penting adalah otak ya. Kadamara kasih tahu dong gimana sih Kadamara bisa lolos sampai di tahap ini ya. Dulu tuh Kadamara gimana tuh belajarnya? Cara-cara jitu Kadamara untuk tembus di sekolah kedinasan tuh gimana? Ceritanya jadi ya. Boleh. Ya, kalau untuk tujuan masuk sekolah kedinasan itu emang dari awal masuk SMA. Dari awal masuk Hmm. SMA, jadi udah mempersiapkan diri, mulai dari les, terus itu latihan fisik, ngecek kesehatan, itu udah Hmm. dilakuin dari satu SMA. Jadi dari mulai kalau bisa itu sedini mungkin kita itu udah mempersiapkan diri. Karena di sekolah kedinasan ini kan pesaingnya itu sangat banyak. Jadi Hmm. kalau kita bisa mempersiapkan diri kita untuk sedini mungkin, itu kemungkinan kita bisa masuk itu bakal lebih besar. Oke. Apakah sama Kak Damara, sekolah kedinasan seperti PDN yang di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sekolah-sekolah lain seperti misalnya sekolah kedinasan perhubungan atau sekolah kedinasan yang lainnya, apakah sama tahapan tesnya atau ada bedanya setiap instansi? Kalau di setiap instansi itu ada beda-bedanya. Dia ada mengambil kriteria tersendiri untuk sekolah kedinasannya. Oke, ada bedanya ya. Kadamara sampai hari ini tuh yang Kadamara lalui ya, Kadamara lalui itu tesnya ada berapa banyak sih? Dari mulai tes kesehatan tadi, ada tes psikotes juga, ada tes apa aja tuh? Dari tahapan pertama sampai terakhir. Nah, dari pertama itu tes SKD dia. Tes SKD, CAT, dia itu yang apa? Passing grade, harus memenuhi passing grade. Itu dari jumlah seluruh yang tes diambil 3 kali kuota provinsi. Karena kalau di IPDN dia ada Oke. kuota masing-masing provinsi, jadi Hmm. diambil 3 kali kuota provinsi. Lalu yang kedua itu setelah dari situ melakukan tes kesehatan. Tes kesehatan Oke. satu itu uh, di daerah masing-masing, masih di daerah masing-masing itu diambil 2 kali kuota formasi setiap provinsi. Lalu yang ketiga itu ada psikotes. Nah, yang psikotes ini yang dipersiapkan untuk setelah itu bakal masuk di Pantohir, bakal dikirim ke IPDN, itu dari kuota provinsi dilebihkan 5. Oke. Jadi jadi dikirim ke IPDN, setelah itu sampai di IPDN melakukan Pantohir itu terdiri dari beberapa seleksi lagi. Yang pertama itu ada seleksi kesehatan jiwa,
lalu yang kedua itu ada seleksi kesehatan 2, yang ketiga itu adalah seleksi samapta, yang terakhir itu adalah seleksi wawancara. Setelah dari melakukan keempat seleksi itu, Kak Damara, sorry aku potong. Kak Damara, sorry banget aku ya, potong. Soalnya teman-teman ada yang komen nih. Kak gimana? Damara suaranya kakak ganteng. Aduh, suaranya Oh, kecil kekecilan banget ya? nih. Kakak ganteng suaranya kecil. Suaranya Oh iya. kecil banget tuh. Kalau Oh, aku sih masih aman, kecil. di kupingku aman tetap kedengeran. Tapi kayaknya di kuping Sobat DN suara Kak Damara kurang besar tuh Kak. Atau coba gue sama headset Tuh kali ya. yang komen Cynthia Akui sama Stephen Chill. Udah jelas suaranya? Coba lagi dong Kak Damara. Halo, tes 1 2 3. Oke, oke. Ya paling agak dibesarin lagi ya pada pernah. Kalau di aku Ya, aman sih, kalau di aku aman. Tapi kayaknya kalau di Sobat DN yang mungkin ada kegiatan di lain tempat atau memang kondisinya lagi ramai mungkin nggak kedengeran. Kadang ada lagi yang komen nih, Stephen Seal tips tips dong Kak. SBHS, Kakak IPDN ya Kak gitu. Oke, lanjut ya Kak Damara. Ini ya. kayaknya teman-teman udah mulai pada nyimak nih gimana tipsnya cara jitu masuk ke sekolah kedinasan. Soalnya pada komen suaranya kecil. Terus tadi ada CAT, ada SKD dulu, CAT, terus tes kesehatan, psikotes, Ya, hingga akhirnya pantohir ya. iya, mantap ya. Terus gimana? Ada lagi apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Pantohir itu apa, Kak? Pantohir itu jadi dari setiap provinsi itu kita udah ngirimin calon-calon prajanya buat ngelakuin tes di IPDN, di IPDN langsung. Oh, Dari yang terdiri tadi dari tes kesehatan jiwa, kesehatan 2, samapta, sama wawancara. Setelah itu nanti nilainya digabungin semua dan di ranking dari sampai memenuhi kuota provinsi. Dari kuota provinsi masing-masing, kalau yang memenuhi syarat dia lulus dan bakal menjadi praja. Kalau yang dia tidak memenuhi syarat, dia dikembalikan ke daerah masing-masing. iya. Itu gimana tuh, Kak? Misalnya sudah keterima, ternyata lolos di Pantohir, terus memenuhi kuota di provinsi, langsung langsung resmi jadi praja atau nanti di nasional ada seleksi lagi? Enggak, itu langsung dia udah selesai. Itu seleksi terakhirnya. Oke, udah selesai. Artinya ada 4, 7 tahapan ya, Kak Ya, Damara? 7 atau 8? 3 tambah 4, 7. Ada 7 ya, bener ya? Ya, Ada 7. tujuh tahapan, terus baru bisa lolos dari sekolah kedinasan. Ini secara umum, Kak Damara kan pasti tahu ya, info-info sekolah kedinasan yang lain. Secara umum sama nih, 7 tes ini yang bakalan dilakuin dan dilaksanakan oleh seluruh calon siswa. Hampir hampir rata-rata itu rata-rata pasti, apalagi kalau wawancara. Mungkin kalau bedanya sama sekolah kedinasan lain mungkin urutan tahapannya aja sebenarnya. Oke, jadi secara umum ya tetap sama gitu ya Kak Damara. Mungkin tahapannya dan juga mungkin ada tambahan-tambahan lain yang memang menyesuaikan ya dengan tes instansi masing-masing. Kak Ya. Damara dari 7 proses tes yang dilakukan ini ya, setiap tes Kak Damara punya tips sendiri atau gimana tuh? Apakah calon-calon siswa ini harus belajar mandiri secara mandiri atau saran dari Kak Damara ikut deh private atau juga mungkin ikut di saudara yang memang backgroundnya sama-sama dari instansi yang dituju. Dari setiap tahapan tes ya. Kalau yang Iya. pertama itu mulai dari SKD dulu ya. Dari SKD Mhm. itu sebenarnya itu kita sesuai kemampuan diri masing-masing. Kalau dari diri kita sendiri itu merasa kita belajar sendiri itu udah bisa, udah cukup, itu bisa mungkin dengan kita beli-beli buku dari Gramedia, buku-buku untuk soal-soal sekolah kedinasan. Tapi kalau untuk yang sekiranya emang harus diajarkan oleh pembimbing atau oleh guru, itu tuh sebaiknya Heeh. ikut les. Kan di daerah masing-masing juga pasti ada aja les-les sekolah kedinasan untuk entah untuk TNI, Polri atau kedinasan. Terus untuk yang kedua Jadi itu tes kesehatan.
Untuk tes Hmm. kesehatan itu eh, kalau bisa itu dari jauh-jauh hari, karena kita itu nggak tahu apa, mungkin kita itu ngelihatnya di luar diri kita itu sehat, cuma nanti pas dicek, siapa tahu ada aja yang kayak penyakit-penyakit di dalam. Benar. Itu untuk tes kesehatan, karena kalau kesehatan itu kan ngobatinnya nggak sebentar, butuh waktu, jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Yang ketiga untuk psikotes, sebenarnya kalau untuk psikotes itu bisa belajar sendiri dengan mengulang-ulang soal aja, karena psikotes itu kan sifatnya dari diri kita sendiri. Itu tuh dengan kita latih sendiri itu bakal bisa sendiri sih. Oke. Lalu selanjutnya untuk samapta. Untuk samapta Samapta itu itu apa tuh, Pak? untuk samapta itu latihan dari jauh-jauh hari, karena kan samapta juga fisik kan nggak bisa langsung instan, pasti dari jauh-jauh hari. Oke. Dia tuh kalau ya mungkin les minimal tuh dari 1 tahun sebelumnya lah, 1 tahun sebelumnya untuk ngikutin Wow. semua kegiatannya, mulai dari lari, push up, sit up, sataran, pull up, itu paling tidak itu harus memenuhi syarat. Terus yang terakhir untuk wawancara. Untuk wawancara itu sebenarnya dari diri kita masing-masing, itu dan kita juga di situ biasanya ditanyakan bakat. Jadi Oke. kalau kita punya bakat, sebisa mungkin kita tunjukin dengan maksimal, karena itu bakal nambah nilai kita juga. Udah sih Kak, itu aja. Setelah wawancara, setelah wawancara penentuan Pak Thohir ya, Iya, pemberkasannya kadang-kadang. setelah Oke. wawancara langsung rankingan. Oke, setelah perankingan terus juga baru tuh diambil ya siapa Iya, yang lolos iya, jadi siapa praja. Kadamara, gila, ini luar biasa sih ya. Suju tuh baru tahu ternyata sesulit itu ya. Memang perjuangannya serumit itu juga dari mulai tes SKD sampai berakhir di wawancara. Dan ini persiapannya Kadamara tadi sudah sempat disinggung 1 tahun. 1 tahun. Memang itu Pak. harus apa? Itu jarak yang aman atau itu malah mepet? Itu Mempersiapkan diri 1 tahun itu? itu itu jarak jarak mepet. Sebenarnya Itu kalau jarak gitu mepet. dari awal kita masuk SMA, kita udah tentuin tujuan kita. Kalau kita emang mau masuk sekolah kedinasan, ya harus dipersiapkan dari awal. Oke, jadi tipsnya juga nih dari Kadamara ternyata segitu kita masuk sekolah SMA gitu ya sudah mulai menentukan nih mau masuk di universitas biasa kah, negeri Ya, swasta atau mau masuk di sekolah kedinasan. Memang sudah harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Kalau satu ya, tahun sebelum tes itu malah buru-buru, apalagi kalau misalnya baru sekarang ya iya. mau ngelihat segitu pembukaan tes terus baru mau daftar itu telat ya. Telat atau enggak menurut Kadamara? Kalau apa tuh? Kalau kita nggak ada persiapan nih, tapi kita mau masuk sekolah kedinasan, terus kita main gambling aja gitu, daftar-daftar aja. Gimana tuh menurut Kak Damara? Sebenarnya susah sih ya, karena semua itu kan harus ada usaha dulu. Harus ada Betul. usaha. Mungkin kita tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita bisa lari, bisa push up, contohnya Ya, kita bisa karena itu nunjukin pasti dites ya Kak Damara. Karena itu ada batas. penilaian dan pasti dites ya. Iya, betul. Oke, Kak Damara, tipsnya apa sih Kak Damara bisa sampai sekarang? Ih, iri banget loh. Ini teman-teman yang usianya 22 tahun juga, Sobat Dian yang punya adik-adik juga ngeliat Kak Damara ini ngefans nih pasti. Sayang ya, Suci usianya sudah nggak 22 tahun lagi nih. BTW Kak Damara tuh ya, itu kan artinya tesnya banyak, terus rangkaiannya juga beragam, persiapannya sudah harus dari jauh-jauh hari. Ya. Kalau misalnya nih Kak Damara, teman-teman Sobat DN di luar sana tuh sekarang lagi nyaksiin Kak Damara ya, lagi pada nonton, lagi mau dengerin tipsnya apa. Cara jitu menurut Kak Damara, selain daripada private, yang pasti kan tadi belajar mandiri boleh, tapi lebih baik ikuti gurunya, terus juga harus ada yang membimbing ya, harus ada yang ngajarin kita harus kemana, harus ada yang diarahkan juga. Selain daripada itu semua ya Kak Damara, dari dalam diri apa sih yang harus dilakukan cara jitu? Karena kan kendali diri ada di kita ketika kita memang ingin banget tapi ternyata malas-malasan di kita terus akhirnya juga hasilnya nol. Dari Kak Damara deh, tipsnya atau
cara jitunya menghilangkan rasa malas biar kemudian siap untuk berjuang merebutkan kursi kedinasan ini, soal kedinasan? Kalau untuk tips jitunya tuh yang paling penting itu motivasi diri. Kita Oke. tuh harus bisa motivasi diri. Gimana kita ke depannya. Kan kalau misal kita mau masuk sekolah kedinasan, otomatis kita tidak merepotkan orang tua lagi setelahnya. Selalu kita itu bisa membanggakan orang tua. Sebenarnya yang harus ada di mindset kita itu harus ngelakuin untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Oke, Jadi jadi memang motivasi malas, diri ya. kita harus hilangkan rasa Untuk malas, fokus hmm. sama tujuan kita kalau emang kita benar-benar mau masuk sekolah kedinasan. Oke, jadi memang harus fokus di diri kita bahwa kita harus sukses dan membanggakan orang tua. Mantap. Kadamara, ini BTW ada yang nanya nih, Gustianisa 9. Bukunya ada nggak sih Kak rekomendasi buku nih yang untuk mengasah ya kemampuan tes psikotes? Nah, sebelum kasih tahu itu tuh Kadamara, kita Kalau juga mau bikin pertanyaan nih. Psikotes sama SKD itu kan biasanya jadi satu, tapi kan di sekolah kedinasan ini ternyata terpisah. Beda nggak sih Kadamara buku psikotes dan CAD ya, CAT tadi tuh, SKD-nya? Ini jawab dulu deh yang Gustianisa, bukunya ada nggak sih buat mengasah tes psikotes? untuk tes psikotes itu bisa kita di Gramedia itu mungkin untuk tes TNI Polri bisa sih, karena kan kita dari IPDN juga yang ngetes itu kan dari pihak Polri. Jadi kemungkinan besar itu dari soalnya itu sama dengan tes yang ada di Polri, Oke. psikotes. Psikotesnya berarti ini bocoran nih. Wah, ini jurus jitu banget dari Kadamara. Teman-teman yang mau masuk sekolah kedinasan mulai cari-cari buku psikotes TNI Polri karena yang nantinya juga mengawasi dan mengasih soal itu dari instansi TNI Polri ya. Kadamara ya yang psikotes ya. Ya. Oke. Psikotes sama SKD itu beda nggak sih, Kadamara? CAT ya tadi kan kalau kita yang awam nih pasti teman-teman juga banyak yang tahu bahwa psikotes sama CAT itu bergabung jadi satu. Tapi kan ternyata ini beda nih. Bedanya apa sih psikotes sama SKD CAT itu Kadamara? Kalau psikotes itu lebih untuk uh, melihat pengembangan diri kita, dari diri kita. Kalau untuk dia SKD itu tuh ilmu pengetahuan kita, lebih ke ilmu pengetahuan, hitung-hitungan, cara kita mengambil keputusan itu adanya di SKD. Kalau di psikotes itu gimana sifat kita, kepribadian kita itu dinilai dari situ. Oke, menurut Kadamara lebih penting belajar psikotes atau pelajari aja dulu SKD atau CAT nih? Sebenarnya sama-sama penting sih ya. Cuma kalau Oke. menurut urutan lebih baik fokus dulu ke SKD karena SKD itu yang paling banyak digugurkan. Kalau Oke. dari angka saya dulu itu yang tes ada 50.000, yang masuk ke SKD itu cuma sekitar 4.000. Wow, 50.000. Ya. Luar biasa. Yang masuk cuma 4.000 dan sampai di tahap akhir berapa tuh akhirnya yang masuk dari Provinsi Ya. Lampung? Kalau dari Provinsi Lampung yang masuk jumlahnya sekarang 63. Berapa? 63. Ya. Oke, ini pasti solid banget ya solidaritasnya ya karena hanya 63 dari Provinsi Lampung. Kadamara seneng banget ya Suci tuh bisa denger denger curhatan Kadamara dulu kalau latihan luar biasa artinya. CAT ini kan beda sama psikotes ya Kadamara. Tadi Kadamara juga bilang kalau CAT-nya aja dulu yang dipersiapkan, itunya aja dulu yang dipelajari karena itu yang paling banyak menyisihkan orang-orang. Ya. Buku atau mungkin link belajar atau mungkin tips dari kayak Damara sewaktu itu belajar SKD atau CAT itu gimana sih biar cepet nyampe di otak terus keinget cara ngerjainnya karena kan matematika terus juga pengetahuan umum terus juga yang pengambilan keputusan nggak segampang itu kan. Kalau tipsnya itu sebenarnya kalau yang saya lakuin dulu itu saya tetap belajar di rumah, tetap les. Pokoknya kita tuh harus bisa, apalagi di akhir masa sekolah biasanya kan kita malah terlena tuh di akhir-akhir masa sekolah. Nah itu nggak boleh, kita itu jangan terlalu banyak main. Walaupun itu misal harus dibagi sama sama ujian nasional, tetap juga kita tuh harus bisa ngebagi pikiran kita antara ujian nasional sama tes IPDN. Untuk
bukunya itu sebenarnya banyak sih di Gramedia. Untuk buku-buku tes CAT CPNS itu juga sebenarnya sama. Minimal itu mungkin beli 3 atau 4 buku yang harus bisa diulang-ulang terus. Jadi kita tuh Wow. malam 3 atau 4 buku. diulang, ya malam diulang, siangnya diulang, nanti malamnya diulang lagi karena kita tuh nggak tahu soal yang mana yang bakal keluar. Sebenarnya pasti ada aja soal itu di buku itu yang pasti keluar nanti di tes. Dan kalaupun dia Oke. soal sama itu nggak bakal beda-beda jauh. Jadi Oke. kuncinya itu Berarti ngulang belajar, diulang-ulang terus. oke, intinya adalah belajar dan terus belajar ya, Kak Damara ya. Belajar terus dan terus belajar. Kak Damara, eh, kita kan beda-beda ya, kemampuan tuh beda-beda gitu. Dan untuk bisa lolos di CAT selain daripada belajar, tips belajar dari Kak Damara. Karena kan beda-beda nih kemampuan, pasti punya dong tips sendiri. Kalau Kak Damara tuh gimana sih cara belajarnya supaya itu bisa nyangkut di kepala? Karena kan pasti beda-beda. Siapa tahu tips dari Kak Damar bisa masuk juga di Suci dan di Sobat DN yang lain. Kalau saya itu sebenarnya tips belajarnya itu harus belajar sama-sama. Jadi nggak bisa belajar sendiri. Jadi kita itu ada mungkin teman-teman kita yang satu tujuan sama kita, ya kita belajar sama-sama, sharing ilmu sambil kita kan sambil kita refreshing juga, sambil kita ngobrol, sambil kita main game, itu dikit-dikit kita baca soal lagi, terus kita tanya kawan kita, nanti kawan kita yang nanya kita jawab, gitu sih sebenarnya Kak. Oke. Jadi ini artinya Kak Damar bagus juga nih ngasih tahu ke kita bahwa Sobat DN nggak boleh individualis, nggak boleh mau menang sendiri atau mau maju sendiri. Bareng-bareng sama teman, kita semua mau maju bareng-bareng, terus share sama-sama. Berarti soalnya ya nggak boleh pelit soal juga berarti ya Kak Damara ya. Harus selalu bagi-bagi tuh soal-soal yang dipunya ya. Karena kan bang soal tentu banyak, tapi kadang-kadang nih teman-teman kita bukan pelit sih ya, cuman ngerasa waduh nanti kalau dia jadi saingan takutnya kita kalah nih gitu. Ada nggak sih, boleh nggak sih Kadamara kayak gitu tuh, ada sedikit nggak sih mungkin waktu Kadamara mau tes ada pikiran kayak gitu atau nggak ada sama sekali, atau Kadamara ngerasa kita sama-sama berjuang? Kalau dari saya sendiri sih ngerasanya itu benar-benar kita itu sama-sama berjuang. Jadi kalau saya dulu itu tes itu benar-benar di satu apa semua itu nginep di rumah. Jadi nginep sama-sama, besoknya itu pergi tes Iya. bareng-bareng. Ada yang Oke. lolos, ada yang nggak lolos, yaitu saling memotivasi diri aja, saling menyemangati. Kita nyemangatin yang lolos juga nyemangatin yang nggak lolos. Kayak gitu sih. Oke. Oke, ini artinya Kadamara satu bocoran lagi nih Sobat Dian dari Kadamara. Kita yang mau masuk ke sekolah kedinasan, selain daripada belajar dan lain-lain, kita harus membuat apa? Satu lingkungan yang memang sehat dan saling mendukung, saling support satu sama lain. Kalau bisa nih, tips dari Kadamara, kita cari teman-teman yang memang sedang berjuang di tempat yang sama, walaupun mungkin beda instansi, tapi sama-sama sekolah kedinasan, terus berkumpul jadi satu. Entah itu di tempat les, atau mungkin di tempat guru yang memang menyediakan ya jasa untuk dididik banget tuh ya dari awal SKD sampai hasil wawancara. Kak Damara ada yang nanya nih, BS Wiraga. Kak, tips and trick dong buat lolos tes fisiko ya. Ini nih ya, fisiko dong. Terus ada Yulia juga, thanks Kak tipsnya, tetap semangat dan sukses selalu ya. Ini PDKT-an apa gimana sih ya? Oke, kita skip dulu yang PDKT-an. Tuh ada yang nanya tuh, fisiko gimana tuh? Tipsnya ngerjain fisiko. Psikotes ya ini Kak Damara. Tipsnya itu untuk psikotes itu sebenarnya, karena psikotes itu sebenarnya soalnya itu mudah tapi menjebak. Dia tuh nggak ada soal salah, nggak ada soal benar. Jadi dia tuh benar-benar menilai kepribadian kita. Dari soal psikotes itu bakal kelihatan kita tuh orangnya kayak mana, kita cocok enggak masuk ke IPDN. Sebenarnya itu bisa bisa belajar, cuma nggak bakal terlalu mempengaruhi. Karena itu dari kepribadian kita masing-masing. Mungkin kita bisa pelajari kayak kan ada di psikotes itu ada menggambar, dia itu ada gambar pohon, gambar orang, gambar rumah, itu kita bisa pelajari. Terus tapi kalau untuk jawab soal sebenarnya kuncinya itu kalau di psikotes itu jangan terlalu menjawab jujur, jawab yang paling terbaik, yang paling sekiranya itu jawaban paling rasional. Jangan kita memihak salah satu pihak, pokoknya itu tuh jawaban intinya kayak kita tuh
selalu mengarah ke arah yang benar, yang paling benar. Walaupun itu nggak sesuai sama diri kita, tapi jawab aja yang paling benar. Oke, wah keren nih. Sobat Dien, bocoran lagi. Ngerjain psikotes itu harus pintar berkamuflase ya. Ah, Pintar betul. manipulasi diri gitu ya. Ah, Aduh ribet banget Cici ngomong. Jadi gimana caranya biar kita terlihat begitu baik dan pintar mengambil keputusan dan sebijak mungkin ya mengambil ya. jawabannya. Kadang marah, tapi kan ini tuh kita kadang kan ngerasa jawaban kita udah bener, tapi ternyata nilainya min gitu ya. Karena kan nggak ada salah, nggak ada yang begitu benar juga. Kadang marah tipsnya dari Kadamara misalnya dihadapkan oleh satu soal yang kita memang bingung nih mana nih A atau B atau C gitu, pilih yang gimana? Pilih memang sesuai hati nurani atau lebih pilih jawaban sesuai hati atau sesuai logika aja pikiran kita? Karena kan kadang kan hati sama logika tuh suka bertentangan. Kalau untuk ketemu jawaban yang menjebak kayak gitu, pilih yang paling rasional, yang paling biar orang kayak mana orang itu ngelihat kita tuh paling baik gitu, ibaratnya. Oke, Bener. artinya pilih jawaban yang paling rasional tapi juga mencerminkan kebaikan hati gitu ya Kadamara ya. Mantap Kadamara, banyak ya tips psikotes tadi juga harus sejujur mungkin karena kita juga nggak bisa berbohong ya. Kan yang menentukan kita cocok atau nggak di instansi itu adalah salah satu penentunya tes psikotes tadi. Terus juga ada tes CAT, tes kesehatan, terus juga ada tes yang lain-lain. Kadamara, ini sih pertanyaan yang mungkin banyak orang juga bertanya-tanya sebenarnya ya, karena kan kita tahu susahnya masuk IPDN, tapi kalau kita lihat sih ya dari penjelasan Kadamara tadi tuh Kadamara kelihatan banget memang belajar dan mempersiapkan luar biasa bisa masuk di sekolah kedinasan ini, memang persiapannya luar biasa. Tapi ada isu miring kan Kadamara, kadang tuh kita yang awam suka mikir bahwa yang keterima di sekolah kedinasan apapun itu bentuknya atau mungkin yang keterima sebagai Bintara Polri atau juga mungkin di ranah TNI ya, itu nggak menutup mata bahwa banyak masyarakat awam yang merasa bahwa masuk sekolah kedinasan atau apapun yang berkaitan dengan ikatan dinas itu ada orang dalam atau juga ada titipan, terus juga mungkin ada selipan-selipan nama yang kemudian bisa jebol ke nasional dan hingga akhirnya masuk di sekolah kedinasan. Itu anggapan miring, isu yang beredar, dan itu apa ya sudah masuk di mindset publik. Itu menurut Kadamara gimana tuh meluruskannya supaya kita tuh nggak seuzon lagi sama sekolah kedinasan, karena kan banyak teman-teman yang mungkin kemampuannya bagus, kemampuannya memadai, otaknya juga pintar, tapi belum aja mencoba sudah jiper duluan, udah deh gue kagak ya mungkin kayaknya bisa masuk sekolah kedinasan karena di sana mungkin ada titipan nama dan lain-lain. Gimana tuh Kadamara tanggapannya atau masukannya buat kita yang lagi down, lagi nggak percaya diri untuk masuk di sekolah kedinasan? Sebenarnya yang paling pertama itu dari mindset kita dulu sih. Mau kita Oke. sepintar apapun, kalau kita mikirnya ada titipan, ada titipan, ada titipan, pasti motivasi kita bakal turun. Ya. Sebenarnya kuncinya itu ya, TKD itu kapan kita mengerjakan, kita enter, jawabannya langsung muncul. Nilainya langsung muncul, jadi nggak mungkin itu bakal dimanipulasi. Bener-bener saat kita ngerjain TKD, kita enter, langsung di ranking. Jadi anggapan-anggapan kalau bisa dimanipulasi atau titipan itu tuh nggak ada lagi untuk zaman sekarang. Semenjak kita itu berubah menjadi CAT. Jadi semua itu nilai benar-benar transparan, apalagi sekolah IPDN itu sekolah calon pemimpin pemerintahan. Oke. Dia itu di bawah Kemendagri yang diawasi langsung oleh KPK. Jadi nggak mungkin lagi ada yang kayak orang dalam atau titipan ini, itu nggak ada lagi. Oke, jadi ini artinya untuk Sobat TN yang mau berjuang dan mungkin ada saudara-saudaranya juga yang saat ini sedang kepo banget atau lagi berusaha, salah satunya juga Saudara Suci tuh sekarang lagi berjuang banget di sekolah kedinasan, aduh aku lupa, perhubungan. Oke, dia dari Tulang Bawang tuh sekarang lagi berjuang juga. Sudah lolos di SKD dan sekarang lagi berjuang juga untuk lolos di tahap-tahap selanjutnya. Suci sih yakin karena sampai saat ini saudaraku tuh benar-benar tidak di
tidak dipegang oleh siapa-siapa dan tidak akan dibawa oleh siapa-siapa karena kita tahu nggak semua orang kan punya channel untuk masuk ke bagian dalam dan mungkin isu-isu tersebut juga nggak begitu benar walaupun mungkin mungkin masih ada oknum tapi kita yakin karena Suci juga saudara pun ya sepupuku kandung tuh memang sekarang lagi berjuang juga dan memang nggak ada yang bawa. Nah ini Sobat DN artinya Kak Damara terus juga teman-teman kita yang sedang berjuang sekolah kedinasan sampai hari ini masih terus berjuang. Ini apa ya? Nggak boleh jiper, nggak boleh takut. Dan saat ini kan karena memang sudah memasuki tahapan SKD ya, artinya kan sudah ada yang masuk dan mungkin ada yang sudah mulai jiper nggak masuk nilainya. Yang masih berjuang hingga hari ini, yang ada pemikiran ada orang dalam Kak Damara. Gimana tuh motivasinya? Salah satunya untuk juga sepupu Suci tuh ada namanya Balkis tuh sekarang dia lagi berjuang di sana tuh biar lolos di sekolah kedinasan. Kayak mana tuh motivasi Kak Damara untuk teman-teman kita yang sedang berjuang? Yang untuk pokoknya yang sekarang lagi mengikuti tes, fokus saya dulu ke tujuan, jangan pikirin ada orang dalam atau apapun itu. Pokoknya motivasi aja diri untuk yakin bisa masuk, yakin bisa membanggakan orang tua, yakin bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Oke, mantap. Kadang marah, seneng ya. Sayang nih kita nggak seumuran ya. Kalau gitu Suci tadi udah tukeran WA, udah DM-DM-an. Aduh. Kadang marah, ini kan artinya Kadang marah tuh sudah mewakili salah satu putra asli Lampung ya. Yang memang nantinya juga insya Allah akan memimpin bukan hanya di Provinsi Lampung, tapi kita berharapnya bisa sampai eksis di tahun-tahun selanjutnya di kancah nasional. Amin. Gak boleh sombong-sombong ya Kadang marah ya. Ingetin nih muka yang wawancarain Kadamara sama teman-teman Dian yang lainnya. Kadamara kan banyak nih ya yang sedang berjuang. Kadamara ada nggak sih apa rekomendasi mungkin bukan tempat les yang secara gamblang ya. Kayak mungkin Kak Kadamara inget tuh lokasi lesnya Kadamara di mana tuh. Terus boleh kasih tahu tuh di lokasinya aja walaupun nggak tempatnya kan nanti Sobat Dian bisa tuh mungkin yang mau banget daftar bukan hanya sekolah kedinasan kan biasanya juga nanti ada pembukaan PNS satu tempat les yang sama di mana tuh rekomendasi Kadamara atau di mana aja Kalau sama saya, aja yang penting kemauan belajar. kalau untuk saya sendiri itu lesnya di Primer ya, di Primer di Lampung. Cuma sebenarnya Oke. semua guru itu tuh pasti ngajarin yang terbaik. Sekarang gimana tinggal kita bisa menerimanya itu, kita bisa masukin ke pikiran kita, ke otak kita, dan nggak lupa juga setelah kita les ya kita harus tetap belajar sendiri, kita harus tetap mengasah diri sendiri. Karena guru itu cuma sebagai pengarah kita, cuma sebagai pendamping kita, tetap yang menentukan itu kita dari kita sendiri, kita masing-masing. Oke, Kadamara artinya ini mau masuk di sekolah kedinasan sulit ya. Banyak banget tahapan tesnya dan aku baru tahu itu ternyata sesulit itu ya. Kadamara tips atau mungkin trik dari Kadamara ya, cara jitu biar bisa lolos di sekolah kedinasan. Ada beberapa mungkin sebelum closing statement Kadamara ada beberapa hal yang mau disampaikan tips yang mungkin apa ya tips gue banget gitu, tips Damara banget, tips ala Damara deh masuk di sekolah kedinasan ada nggak kan? Tipsnya ya, ya kayak yang udah dijelasin di awal tadi itu, yang pertama itu fokus sama tujuan, fokus harus bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, terus itu harus tetap rendah hati, nggak boleh sombong, Oke. pokoknya yakin aja diri itu pasti bisa masuk, yakin. Harus ada keyakinan, harus rendah diri, nggak boleh sombong, dan harus percaya juga ya bahwa diri kita memang mampu untuk apa menaklukkan dunia, menggapai cita-cita, membanggakan orang tua. Kadang marah, senyumnya manis bener. Ada yang komen tuh, Jalu Aza ML ya, dam itu apa tuh dam kepo nih Suci. Terus juga Apa ada itu tuh Kak? yang bergabung. Iya tuh komen tuh kawannya Kadamara ya. Iya. Oke, Kadamara keyakinan yang utama terus juga usaha ya yang pasti doa orang tua terus juga nggak boleh gampang menyerah dan salah satu yang memang wajib sih harus belajar dan mempersiapkan diri. Kadamara thank you banget ya. Thank you Iya. banget. Thank you banget.
udah mau gabung sama Suci terus sama teman-teman Sobat DN yang lain sama teman-teman tim liputan Diskursus Network udah nyediain waktunya nih berbagi tips cara jitu masuk ke sekolah kedinasan. Tadi banyak banget poin-poinnya. Untuk Sobat DN yang mau tahu apa aja boleh ulang lagi ya kan. Nanti kalau misalnya sudah selesai diulang lagi nonton lagi ulang. Kadamara banyak tips, terus juga banyak hal yang udah Kadamara sampaikan. Tentu, ini sih menurut Suci belum ada perpernya ya, belum ada sedikit atau belum ada apa ya, 10% pun mungkin belum untuk mendalami bagaimana masuk di sekolah kedinasan. Tapi cara jitu dan trik tipsnya tadi udah Kak Damara kasih, semoga itu bisa masuk di pikiran Sobat DN dan bisa diimplementasikan ya sehingga nantinya bisa masuk di sekolah kedinasan atau bisa menjadi ASN. Amin. Kak Damara, thank you ya. Iya, Kak. Thank you banget ya Kak Damara ya. Sehat selalu ya Kak Damara. Kak Damara, ada yang komen tuh, Mita Novali. Wah, semangat selalu Kak. Kak Damara banyak fansnya ya. Kak Damara temen-temen tuh juga banyak loh di itu tuh di PDN nanti kalau misalnya ada tapi kayaknya sih karena kita berbeda jauh usianya aku kayaknya kakak-kakak tuh. Kak Damara, thank you ya. Kak Damara, sebelum ini Kak Damara udah punya pacar belum tuh? Pacar belum punya sih, tapi udah ada yang dekat. Oh iya, biar aman ya jawabannya yang udah deket kan banyak, ya kan? Seru banget. Kak Damara, thank you banget ya sudah ikutan Ya, bergabung. Semoga selalu sehat, aktivitasnya lancar, semangat terus sampai nanti lulus ya dan juga sampai nanti apa penempatan dinas. Suci berharap bisa bertatap muka langsung apapun kesempatannya. Entah dimanapun beradanya, Suci harap silaturahmi kita tetap terjaga ya, Kak Damara ya. Kadang-kadang Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network mengucapkan mohon maaf karena mungkin ada beberapa kesalahan atau salah-salah dalam pengucapan dan lain-lain. Terima kasih banyak ya Kadamara ya sudah menyempatkan waktunya. Terakhir mungkin makasih Kadamara ada Kak. yang mau disampaikan ke Sobat DN atau ke yang lainnya nih? Terakhir, ya tetap, pokoknya tetap fokus sama tujuan aja. Semangat, pasti bisa. Amin. Nah, mantap sudah tahu. Thank you ya Kak Damara ya. Thank you banget Ya, waktunya. Sehat selalu. Lancar aktivitasnya Kak Damara. Jangan lupa sholat ya. Aduh, Kak Damara nih ngegemesin banget ya. Thank you ya Kak Damara ya. ya. Bye.